Rekan-rekan, ketemu lagi. Ya, habis kerja capek. Sekarang topiknya apa yang membedakan bangunan dan atau struktur bangunan di Indonesia dan di Kanada. Anyway, nomor satu, kita itu bangun-bangunan yang kecil aja, kita itu harus butuh permit. Ini permit nomor satu, right? Nomor dua, kita itu harus mengikuti semua aturan protokol atau building code. Nah, kebetulan saya itu kerjanya itu sebagai instalator kaca, atau di sini namanya itu glazier, tapi buat komersial. Jadi saya kurang lebih ngerti apa itu building code segala macam. Nah, saya bukan berasal atau saya tidak punya background dari arsitek, tapi saya ngerti karena saya ini salah satu terobosan BTL, batak tembak langsung. Jadi datang ke Kanada langsung main tembak aja, masuk ke dunia komersial, dunia ini instalasi dan belajar sendiri sih. Dan saya nggak punya background dari arsitek. Terus nomor dua, setelah kita itu selesai dapat permit dari pemerintah, pertama sebelum kita bikin layout foundationnya itu orang city datang, jadi harus diperiksa benar nggak itu ukurannya berapa itu segala macam. Jadi kita ini blueprintnya, dan kita itu diperiksa, diukur semuanya sama ketinggian segala macam, itu benar apa enggak, right? Nanti itu kan yang pertama. Nanti nomor dua, setelah ini selesai nanti ini hanya pondasi dan roof sama eksteriornya itu nanti orang city datang lagi. Apa sih orang city dari Indonesia, apa sih pokoknya dari yang ngasih izin bangunan lah dari pemerintah kota di sini. Nah, itu nanti diperiksa lagi apa benar nggak itu udah memenuhi strukturnya ini. Salah satu contoh nih, jadi building code-nya itu harus kita ikuti semua. Seperti contoh ini nih, ini overhang, ini musisi jadi di bangunan nih. Ini kan overhang. Jadi kalau building code di sini overhang itu, ini harus kita tempel. Ini aturan building code. Jadi ini harus kita support dia. Kalau Anda bisa lihat itu plywood itu jadi harus mensupport. Sama juga di sana. Ini saya pasang hari ini nih. Ini capeknya minta ampun nih. Lihat deh. Tuh, jadi kita harus kita support itu. Oke? Nah, nanti setelah itu baru nanti orang sini datang lagi diperiksa lagi apa benar apa enggak sudah sesuai dengan ini. Ini blueprintnya. Saya nggak bisa menggambar, saya bukan arsitek, tapi saya bisa baca blueprint. Saya bisa menerjemahkan istilahnya. Nah, nanti setelah itu baru nanti kita terusin lagi, udah selesai nanti orang sini datang lagi untuk tanda tangan. Jadi kira-kira stepnya prosesnya seperti itu. Jadi agak-agak ruwet. Jadi kalau kita di Indonesia ya bukannya kayaknya sama, tapi kurang lebih lebih fleksibel lah. Saya yakin juga di Indonesia juga kita butuh namanya IMB ya, izin mendirikan bangunan kalau nggak salah. Tapi mungkin lebih prosesnya lebih fleksibel lah. Kalau di sini kita nggak mengikuti protokol, good luck, dicoba aja. Karena saya punya pengalaman sendiri. Kita itu bikin kandang di sebelah rumah di sana, itu kan pekarangan kita. Nah, kita itu bikin sendiri karena open, rumahnya itu open, rumah kita itu open. Nah, kita takut kalau anak-anak itu keluar dari rumah langsung main langsung keluar, jadi takut ada apa-apa. Jadi kita bikin kandang. Nah, tiba-tiba ada orang yang ngelaporin atau gimana, panjang cerita jadi pendek. Jadi kita itu harus pergi ke pengadilan kota. Nah, capeknya itu kita harus minta support dari semua sekitar berapa tanda tangan minimal, atau 50 penduduk atau 30 kurang lebih ya. Jadi kita harus minta support tanda tangan. Terus setelah kita itu di pengadilan kotanya itu harus di schedule, nunggu lagi. Nah, tiba-tiba di persidangan itu dari anggota DPRD-nya lah datang. Terus orang itu yang ngebelain kita, katanya memang kita punya anak untuk safety segala macam. Jadi jadi kita itu dikasih izin lah untuk bangun kandangnya. Jadi intinya ya kalau boleh di sini ngikutin protokol aja. Kalau nggak ngikutin protokol ya good luck. Boleh dicoba, tapi nanti kalau udah ketahuan capeknya minta ampun. But anyway guys,
apalagi ya, sampai di situ dulu kali ya. Ya udah, sampai di situ dulu ya. Nanti kita bagi-bagi info lagi, informasi tentang trade skill di Kanada. Kalau ada yang mau berminat, karena trade skill di Kanada itu bagus loh. Jadi trade skill itu maksudnya itu tukang lah istilahnya, tukang cat, tukang roof, tukang lantai, tukang ini yang namanya tukang itu di sini gaji itu benar-benar kompetitif. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat datang ke sini, dicoba aja nanti dicari tahu informasinya. Yang namanya trade skill itu di sini bayarannya oke punya lah. Oke deh ya, sampai ketemu ya. Jadi mudah-mudahan ini proyek studionya cepat selesai. Thank you for watching.